Tahukah kamu bahwa setiap hari lebih dari 1 juta infeksi menular seksual terjadi di seluruh dunia? Banyak di antaranya tanpa gejala. Sementara itu, angka infeksi HIV di kalangan remaja Indonesia terus meningkat, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang resiko seksual. Walaupun banyak informasi tentang penyakit menular seksual, banyak juga mitos yang tersebar di masyarakat. Ini yang seringkali menyebabkan kebingungannya. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas 5 mitos terkait dengan penyakit menular seksual dan yang perlu kita ketahui untuk melindungi kita dari resiko ini. Mitos. Menurut Dr. Sri Priyati, spesialis kulit dan kelamin, bakteri dan virus umumnya mati saat berada pada udara terbuka ataupun suhu panas. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan bagi bakteri dan virus tersebut untuk menulari pengguna toilet lain. Selain itu, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui aktivitas seksual seperti penetrasi atau seks oral. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi ya saat menggunakan toilet umum. Mitos. Eits, jangan salah, walau kalian tidak pernah berhubungan seksual, kalian tetap bisa terkena penyakit menular seksual loh. Kok bisa? Faktanya, banyak cara penularan PMS selain lewat hubungan seksual seperti lewat kontak kulit, tindik, atau bahkan saat melahirkan. Misalnya, penyakit HPV bisa menular lewat kontak kulit ke kulit seperti lewat ciuman, gesekan tubuh, atau seks oral. Dan tidak hanya itu, tato atau tindik bisa menjadi tempat penularan HIV kalau alat yang digunakan tidak disterilkan dengan benar. HIV, gonore, klamidia, dan hepatitis B atau C juga bisa menular dari ibu ke bayi saat hamil atau melahirkan. Fakta. Faktanya, memakai kondom dengan benar dan konsisten memang sangat efektif untuk mencegah beberapa penyakit menular seksual seperti HIV, gonore, klamidia, dan trichomoniasis. Tapi ada beberapa infeksi lain yang tetap bisa terinfeksi walaupun sudah memakai kondom. Contohnya seperti herpes, sifilis, cacar monyet, kutu kemaluan, dan skabies. Infeksi-infeksi tadi dapat tertular melalui adanya kontak kulit ataupun cairan tubuh di luar area yang terlindungi oleh kondom. Selain kondom, ada juga intervensi lain yang bisa membantu pencegahannya, seperti sunat pada pria. Fakta. Ternyata, pengobatan dan pemulihan dari PMS sebelumnya tidak mencegah terjadi infeksi lagi loh. Ada banyak jenis PMS yang umum bisa terulang, dan juga untuk beberapa jenis lain seperti HIV dan herpes, jika sudah terinfeksi, maka virus tersebut akan tetap pada dalam tubuh seumur hidup. Beberapa jenis PMS lain seperti gonorea dan klamidia bisa disembuhkan dengan antibiotik. Meskipun demikian, infeksi dan penularan penyakit-penyakit ini masih mungkin terjadi jika berhubungan seks dengan seseorang yang terinfeksi. Ada juga vaksin yang bisa mengurangi risiko infeksi dari HPV dan hepatitis B. Tetapi, jika tidak divaksinasi atau diobati serta terpapar, HPV dan hepatitis B bisa menyebabkan infeksi jangka panjang. Mitos. Penyakit menular seksual seringkali tidak menunjukkan gejala seperti sifilis yang bisa menjadi laten. Dan ketika gejala muncul, gejalanya itu bisa sangat ringan atau tidak spesifik. Tes diagnostik secara berkala adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda tertular penyakit menular seksual. Namun, tes ini jarang tersedia di negara berpenghasilan rendah dan menengah, terutama untuk klamidia dan gonore. Saat ini, tidak ada tes darah atau urin untuk mendeteksi HPV pada pria. Untuk perempuan, tes HPV dilakukan melalui pap smear atau pemeriksaan vagina. Dengan membongkar 5 mitos mengenai penyakit menular seksual, penting bagi kita untuk mendapatkan informasi yang benar. Dengan pengetahuan yang benar, kita bersama-sama dapat menjaga diri dan orang lain. Jadi ayo kita bersama-sama melawan stigma mengenai penyakit menular seksual dan sama-sama mencegah penularan penyakit menular seksual. Terima kasih yang sudah menonton video ini.